Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Fatih Jonsuan, edisi tutorial. Kita akan meneruskan bahasan kemarin, yaitu bagian fitur mailing. Di dalam bagian fitur mailing kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat amplop yang kemarin sudah kita bahas. Kita sudah membahas tentang kwitansi yang kemarin kita kaji lebih detail. Kwitansi itu bisa ngelink. Kemudian hari ini kita akan membuat direktori. Kita klik mailing, kemudian start mail merge. Nah, ini letter sudah, email sudah, amplop sudah, label sudah, ya. Ini tidak beda jauh dengan yang kemarin. Sekarang direktori. Apa itu direktori? Direktori itu kita membuat daftar list, database yang berisi beberapa data, semacam data yang besar, data alamat, data identitas, data pribadi. Pokoknya di situ berupa sebuah list daftar kotak yang menginformasikan yang kita butuhkan atau yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Direktori, kita klik ya, kita klik. Nah, ini lembar kerja 1 membuat direktori. Konkretnya begini, saya sudah membuat uji coba ya, dalam satu folder. Ini direktorinya. Nah, direktori yang saya bikin ini berupa alamat ya, jadi saya semacam sebuah perusahaan besar atau lembaga pendidikan atau apa begitu ya, yang setiap hari kirim surat. Otomatis di situ saya harus menulis nama, alamat yang kita tuju. Maka dengan direktori ini kita tidak usah menulis ulang, kita tinggal klik, maka nama itu sudah muncul di layar dan kita bisa ngeprint langsung di amplop. Dan perlu diketahui, untuk membuat direktori tidak hanya tentang amplop, tidak hanya tentang alamat, bisa jadi rapot, bisa jadi RPP yang dalam satu lembar itu kita membutuhkan perubahan dalam satu kata, namanya perubahan nama, perubahan tahun pelajaran, perubahan identitas, pokoknya perubahan itu kita masukkan ke direktori. Maka kita tinggal klik, maka direktori yang ada di dalam laptop kita akan muncul di amplop atau muncul di lembar kerja yang kita inginkan. Ini ada 2 direktori ya. Saya klik yang surat link dengan direktori ini, sudah ngelink ya. Nanti saya akan ngeklik surat linknya, kemudian akan saya masukkan, akan menuju ke direktori alamat. Yang kedua ini direktori kedua. Dan perlu diketahui di sini, satu folder tidak boleh memuat 2 direktori yang saling terkait. Jadi tidak boleh ada 2 link yang bisa terhubung, harus satu. Yang kedua tidak bisa. Saya coba surat link ya. Kalau sudah membuat, maka kita tinggal yes. Ini adalah settingan amplop surat yang kemarin kita bikin videonya di atas ini, bagaimana membuat amplop, ukuran amplop. Kita klik mailing, ini yang sudah jadi. Kalau pengirim ini tidak berubah, yang berubah adalah alamat yang kita tuju. Coba saya klik ini, dia berubah. Kalau pada waktu saya membuat kwitansi, itu direktorinya ada di Excel. Ini direktorinya sama-sama Word. Kita bikin sama-sama Word. Nah, hal seperti ini bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti. Oke, ini saya close dulu semuanya ya. Saya close dulu. Saya bikin Word baru. Pertama-tama kita membuat direktori, klik mailing, kemudian start mail merge, kemudian klik direktori. Langsung saja ya. Sebenarnya ada beberapa proses.
Nanti kalau kita sudah membuat direktori, kita akan masuk ke step by step mail merger wizard. Kita bikin direktori dulu. Direktori yang bagaimana? Tujuan saya di sini, tujuan saya bikin tutorial ini, saya memberikan contoh pengiriman surat. Jadi di situ butuh nama. Kita insert table ya. Insert table. Ini berapa nanti namanya? Nama, alamat. Alamat ini saya kasih 2 kolom ya. Kenapa? Karena alamat itu panjang. Nah, bisa jadi tidak muat nanti kolomnya kecil, maka saya bikin 2. Kemudian ini kota, terserah apa maunya kita. Ini kode pos, terus ini kabupaten lah. Oke ya. Kita beri nama atasnya, biar nanti di dalam direktori muncul nama, alamat 1, alamat 2, kemudian apa ya, kota ya, kota, kode pos umpamanya, kemudian provinsi. Ini saya asal ngetik aja. Jadi tapi ini nanti akan menjadi direktori. Coba nanti kita lihat hasilnya. Nama Uswatun Hasanah. Jadi dalam pekerjaan Anda, misalnya di kantor, pekerjaannya selalu mengirim surat atau alamat yang dituju, maka si pekerja itu harus memiliki data relasi, dan macam-macam, data relasi, identitas, alamat atau bidang apa begitu. Ya. Setelah itu kita bikin folder ya. Kita bikin folder di sini, namanya folder uji atau bersamaan juga boleh. Ini otomatis kita masukkan di dalam folder baru yang saya bikin tadi. Ini foldernya, open. Kemudian ini terserah apa namanya alamat, kita save. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah direktori ya, direktori alamat tentunya, maka kemudian apa tujuan kita membuat direktori itu? Sebagai alamat untuk surat menyurat, sebagai laporan, sebagai evaluasi atau data apa sesuai dengan lembar kerja, yang di dalam lembar kerja itu kita membutuhkan identitas yang berubah-ubah, tidak hanya satu orang tapi beberapa orang. Maka di sini kita akan kembali kepada lembar kerja web baru. Lembar kerja web baru. Di dalam lembar kerja web baru ini saya membuat surat seperti video-video kemarin. Klik ya. Ini adalah, karena saya akan membuat amplop surat, ini masih bekasnya yang kemarin, masih ingat ya. Jadi untuk ini adalah kepada yang terhormat siapa lah, yang kemarin kepada yang terhormat ini kita tulis namanya. Sekarang tidak usah kita tulis, nanti kita mengambil dari direktori yang sudah kita bikin. Kita pilih option, maksudnya di sini kita menentukan kertasnya ya. Jadi kalau pekerjaan kita urusan dengan kertas, kita bikin
kita asal klik aja ya, asal klik aja. Oke, kemudian add dokumen. Kalau kita sudah mengklik add dokumen, berarti ukuran amplop itu sudah jadi. Klik. Nah, ini ya, ini pengirim yang tadi, yang masih kemarin bekasnya. Ini bisa kita geser-geser, masih ingat tutorial kemarin, kita geser-geser. Kemudian juga bisa dibesarkan, kita blok, namanya kita blok semuanya lah. Kita bisa membesarkan tulisannya ya, atau bisa mengecilkan, atau bisa mengganti hurufnya. Sekarang saya enter. Kenapa saya enter? Karena dalam direktori tadi yang pertama muncul adalah nama. Sekarang kita menghubungkan amplop surat ini, karena pekerjaan kita itu membuat tadi amplop, kita masuk ke mailing, kemudian klik step by step, kita klik direktori. Ini ada beberapa pilihan letter ya, letter yang kemarin kita membuat kwitansi, mail merges yang kemarin kita membuat videonya, envelopes, labels, kemudian yang terakhir direktori. Jadi untuk direktori ini insya Allah di bab mailing khusus start mail merges sudah terakhir. Setelah direktori kita klik start dokumen. Dari pilihan 3 ini, use the current document, start from a template, start from existing document, ini tidak perlu. Karena apa? Karena ini kita membuatnya itu melalui sini, kita membuatnya melalui select. Kita klik yang atas, klik, kemudian select. Nah, kita biarkan yang atas. Kita tidak menghubungkan dengan Outlook yang kemarin kita membuat Outlook, juga tidak ada. Ini maksudnya kita disediakan ini di Windows sudah menyediakan bagaimana kita membuat direktori, tetapi saya tidak suka ini, kurang pas. Jadi direktorinya saya bikin langsung di Word seperti tadi saya bikin, berarti ini tidak kita gunakan, kita lewati. Kita kembali klik yang atas, kemudian next rank. Nah, ini adalah mesin connect to new document. Sekarang kita cari direktori tadi di mana. Ini di folder ujian baru kan, klik, kemudian kita klik satu kali untuk ngeblok, kemudian kita buka open. Nah, ini adalah direktori yang tadi yang kita bikin di Word ya, nama-nama. Atau kita mengeditnya, ini andikan kita tidak mencentang, maka otomatis nama Uswatun Hasanah tidak akan keluar. Berhubung kita centang semuanya, maka nanti bisa keluar. Oke ya, ini datanya sudah jelas, klik. Nah, sekarang saya klik bawahnya, kemudian saya tulis, saya klik rank ya. Setelah rank, kemudian more item, kita klik. Nah, akan keluar insert mergernya. Apa yang kita keluarkan dulu nama, tadi saya sudah klik bagian sini ya, bagian sini, maka insert, close dulu, kemudian kita enter. Setelah nama tadi apa, alamat, klik ini lagi, alamat, insert ya. Kita bisa mengenter atau bisa meneruskan sesuai halaman yang kita butuhkan. Saya sudah mensiasati dengan membuat 2 kolom karena tujuannya biar tidak sampai melebihi batas. Jadi saya enter lagi, more item, alamat 2, ini kalau kota ini masih bisa ya, kota masih bisa menyambung, kota, klik ya, close. Ini bisa kita kasih jeda, kemudian kita tekan spasi. Nah, bisa. Kemudian kita enter untuk meletakkan kode pos,
kode pos, insert, kemudian kita letakkan provinsi langsung di bawahnya, close. Oke, nah kalau sudah begini maka kita preview untuk membaca direktori. Bisa klik ini, bisa klik ini juga bisa. Oke, klik. Nah, ini uswatun hasanah. Kemudian untuk memperlihatkan kita klik. Nah, semuanya berubah sesuai dengan berubah-ubah sesuai dengan direktori yang kita bikin tadi. Susunannya sesuai dengan direktori yang kita bikin tadi. Ini salah satu cara membuat direktori yang pertama tadi, kemudian kita menghubungkan links direktori itu sesuai dengan kepentingan dan pekerjaan kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi yang perlu diingat, satu folder hanya berisi satu direktori dan lembar kerja yang kita butuhkan. Jika ada lembar kerja baru itu maksudnya begini, ini lembar kerja amplop. Andai kan kita ingin membuat lembar kerja seperti kita membuat identitas seseorang, satu lembar yang perlu di print atau apa begitu, nah, maka kita harus bikin lagi. Kita membuat kalimat-kalimat di dalam lembar kerja itu, kemudian pas kata apa, jika ada perubahan ya maka direktori itu yang kita butuhkan sesuai dengan pekerjaan kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga berkah dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.